Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan cara memposting dari jurnal khusus ke dalam buku besar. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat saldo awal akun-akun tersebut. Kita mendapatkan saldo awalnya pada neraca saldo. Setelah kita mengisi saldo awalnya, lalu kita melihat di jurnal khusus apakah ada akun PTCash. Ini akun PTCash ada di PTCash Jurnal. Dan nominalnya 1.500.000 di kredit. Lalu saldo awalnya kita kurang dengan 1.500.000 dan hasil akhirnya 500.000. Referensinya kita isi dengan singkatan jurnal khusus. Cara kita memposting akun lainnya juga sama dengan cara memposting PTCash tadi. Jika debit dengan debit kita tambah, jika debit dengan kredit kita kurang. Begitu juga sebaliknya. Pada buku besar ini kita hanya perlu teliti dalam memposting. Tidak ada yang salah tulis atau salah masukin nominalnya. Jika kita salah memasukkan nominalnya, maka hasil akhirnya akan salah dan pada neraca saldo tidak akan balance. Setelah kita memposting semua akun dari jurnal khusus ke buku besar, langkah selanjutnya kita membuat neraca saldo. Yang kita isi di neraca saldo adalah saldo akhir pada buku besar. Contohnya PTCash tadi, saldo akhirnya adalah 500.000 di debit, maka kita bikin PTCash, akun nomornya 111, dan saldonya 500.000 di debit. Setelah semua saldo pada buku besar kita masukkan ke dalam neraca saldo, selanjutnya kita perlu melihat apakah saldo di debit dan kreditnya sudah sama. Jika sudah sama, langkah selanjutnya adalah kita membuat jurnal penyesuaian. Yang pertama, penyesuaiannya adalah berdasarkan stock of name saldo persediaan per 31 Desember 2024 sebagai berikut. Persediaan supplies 3.600.000. Kita lihat di neraca saldo, suppliesnya 9.600.000. 9.600.000, sedangkan yang tersisa cuma 3.600.000. Jadi untuk membuat penyesuaiannya 9.600.000 ini kita kurang dengan 3.600.000. Berarti yang sudah terpakai 6 juta. Jurnalnya supplies expense 6 juta di debit, supplies 6 juta di kredit. Untuk penyesuaian yang kedua, dari rekening koran per 31 Desember 2024 yang diterima oleh perusahaan adalah pendapatan bunga bank 10 juta dan beban administrasi bank 500.000. Ini berarti kas kita ada yang bertambah, ada yang berkurang. Jurnalnya yaitu yang pertama, cash in bank kita bertambah 10 juta di debit, interest income kita atau pendapatan bunga bank kita bertambah 10 juta di kredit. Yang kedua, beban administrasi kita bertambah di debit 500.000, kas kita berkurang di kredit 500.000. Yang ketiga, cadangan kerugian piutang ditaksir sebesar 1% dari saldo piutang dagang akhir periode akuntansi. Kita lihat saldo akhir piutang dagang kita sebesar 165.120.000. Berarti ini kita kalikan 1%. Hasilnya 1.651.200 rupiah. Kita lihat saldo allowance kita sebelumnya ada 590.000. Berarti kita kurang, ini dikurang sama saldo cadangan kerugian piutang pada bulan sebelumnya. Kita dapat 1.061.200. Ini yang kita bikin di jurnalnya di penyesuaian. Nah, bad debt expense-nya di 761.200, allowance-nya di kredit 1.061.200. Soal penyesuaian yang keempat adalah
Beban sewa bulan Desember 2024 2 juta. Jurnalnya dan expand 2 juta di debit, prepaid dan kita berkurang 2 juta di kredit. Soal penyesuaian yang kelima adalah penyusutan aktiva tetap bulan Desember 2024, equipment 2% dari neraca saldo. Equipment kita 30 juta, berarti 2% dikali 30 juta. 600.000. Jurnalnya depresiasi expand equipment 600.000, akumulasi depresiasi equipment 600.000 di kredit. Soal penyesuaian yang terakhir, Fed in di bulan Desember 11.990, Fed out bulan Desember 35.420. Berarti jurnalnya Fed outnya kita balik, kita taruh di debit, berkurang, berarti 35.420. Fed in-nya kita taruh di kredit 11.990. Karena lebih besar Fed out daripada Fed in, berarti kita masih berutang, berarti itu income tax payable 23.430.000 di kredit. Setelah kita bikin penyesuaian ini, kita posting lagi ke buku besar. Nanti referensi ini dari nomor akun di buku besar. Kita coba untuk posting ke buku besar yang cash in bank. Cash in bank di sini 10 juta di debit, 500.000 di kredit. Berarti 10 juta dikurang 500.000, 9.500.000. Cash in bank tanggal 31 adjustment jurnal, di debitnya bertambah 9.500.000. Dan saldo sebelumnya ditambah dengan 9.500.000. Setelah semua saldo pada jurnal penyesuaian kita posting ke buku besar, langkah selanjutnya kita akan membuat worksheet atau neraca lajur. Neraca lajur ini berisi yang pertama nomor akun, yang kedua nama akun, yang ketiga trial balance sebelumnya atau neraca saldo sebelumnya kita masukkan ke sini. Setelah itu, penyesuaian yang kita bikin tadi juga kita masukkan ke dalam neraca lajur. Setelah penyesuaian, ada neraca saldo setelah penyesuaian. Ini mendapatkan angkanya dari neraca saldo sebelumnya ditambah dengan penyesuaian. Jika debit dengan debit ditambah, jika debit dengan kredit dikurang. Dan gitu juga sebaliknya. Contohnya pada cash in bank. Di neraca saldonya adalah 462.725.000 dan di penyesuaian saldonya bertambah di debit 9.500.000 dan di neraca saldo setelah penyesuaian kita tambah neraca saldo dengan penyesuaian, yaitu hasilnya 472.225.000. Begitu juga dengan akun-akun yang lain, kita hanya perlu menambahkan neraca saldo dan penyesuaiannya. Dan yang keempat, isinya ada income statement, yaitu income statement ini isinya adalah saldo-saldo pendapatan dan beban-beban. Karena kita di perusahaan dagang, pendapatan kita adalah penjualan. Maka penjualan kita dibikin di sini. Dan dikurang dengan beban-beban yang ada. Setelah kita masukkan saldo-saldo pendapatan dan beban, maka kita akan mengurangkan pendapatan dengan beban. Jika nominal pendapatan lebih banyak dari beban, maka kita akan untung. Seperti ini, jumlah pendapatannya adalah 342.450.000, sedangkan jumlah bebannya cuma 262.293.121. Dan kita mendapatkan keuntungan atau laba 80.156.879 rupiah. Setelah income statement ada balance. Balance ini isinya adalah aset, liability, dan equity. Sama seperti tadi, kita masukkan nominalnya lalu kita kurangkan. Setelah kita mengurangkan aset, liability, dan equity, maka kita akan mendapatkan selisih yang sama besarnya dengan laba kita. Dan selisih itu kita jumlahkan dengan
jumlah di atasnya dan semuanya akan sama atau balance.